Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi untuk kuliah geometri. Mungkin sebelumnya minggu kemarin adalah UTS, kemudian pertama mungkin untuk soal ya, sebenarnya soalnya kan sudah pernah semua ya, kecuali sebenarnya pernah semua sih. Nah, nomor 1 oke ya, nomor 1 nggak ada kesulitan karena nomor 1 itu kan kita tinggal ini artinya boleh menariknya ke sini tegak lurus ya, atau menariknya sejajar. Jadi menariknya kan garis-garis yang sejajar. Jadi yang kita dapatkan kan kita tinggal menuliskan di situ. Jadi artinya kan ketika yang kita tuliskan tentunya adalah kita hanya menggunakan sudut dalam berseberangan, sehingga nanti ketika kita dapatkan bentuk-bentuk itu ya kita tinggal menambahkan kalau ini adalah lurus, ini X gitu. Kemudian nomor yang ini yang ingin kita sampaikan, kenapa sih nggak dikerjakan beberapa itu. Pertama nomor 4 ya, nomor 4 itu kan sebenarnya kan mudah ya, mungkin ada yang nomor 4 itu kan ketika ada segitiga sama kaki, misalkan ini artinya di sini KLM LM, kemudian di sini LM 8 dan MK 4, karena di sini kan berarti ini 8, kemudian ini 4. Kalau ada sih mengerjakan Janika mungkin sudah ketemu 1, tapi kurang yang ini ya. Tapi mungkin yang lain belum saya cek semua, cuma beberapa nggak mengerjakan. Kan ketika titik D itu pada ini LK. Segitiga KLM, KL sama dengan LM misalnya. Ini KLM, KL sama dengan LM, LM-nya 8. Misalkan. Jadi ketika nanti ada KL, ini sama dengan LM, kemudian titik ini kan di DKLD dibanding dengan DK itu 3/5. Kemudian di sini ketika titik D itu dibuat garis tegak lurus LM. Jadi artinya kan ketika misalkan kita buat begini, sehingga memotong perpanjangan MK di F. Nah, sebenarnya kan kalau ini tegak lurus,
Kemudian di sini sudah tahu perbandingannya 3:5, berarti karena 8 berarti kan ini 3, ini 5. Ya. Kemudian yang kita lihat itu kan berapa panjang ini E. Nah, berarti kan artinya di sini untuk mencari panjang DE, kita kan hanya mencari ini ya, karena nggak ada kesebangunan kan berarti kita mencari tinggi dari K. Kita tarik tegak lurus di sini. Nah, sehingga nanti kan ada kesebangunan DEL dan K, misalkan ini G, KGL. Nah, kemudian kalau mencari KG kan segitiganya ada 8, 4, 8, berarti kan ini X. Nah, misalkan kan artinya mestinya ketemu ya. Kalau ini KG kuadrat kan 16 min X kuadrat, KG kuadrat 8 kuadrat min 8 min X kuadrat. Berarti nanti kan ada 16 ya, min X kuadrat ini. Ya, nanti kan ini ada 64, nanti min 64 bisa 64 min 16 X plus X kuadrat. Jadi kan tinggal nanti 16 ya, ini sama dengan 16X. Kalau ini 16, nah ini berarti kan 16X. X-nya kan 1. Misalkan ini, nanti dicek ketelitian. Jadi nanti kan ketika ini 1, berarti kan sebenarnya kan, oh kalau gitu KG kuadrat kan 16 min 1 kuadrat, berarti akar 15. Nah, sehingga nanti ketika mencari DE kan tinggal, oh segitiga yang sebangun tadi 3/8 itu sama dengan ini yang dicari DE. Ini berakar 15. Nah, berarti kan DE ketemu. Jadi 3/15/8. Nah, kalau DE ketemu, kita mencari berapa sih panjang LE? Ya, LE kita tinggal ini ya. Jadi artinya kan kalau misalkan tadi ini DL sudah ada, DE sudah ada, berarti Pitagoras. Berarti kan Pitagoras selesai. Jadi artinya soal ini pertama untuk ini kita dengan Pitagoras sama kesebangunan. Kemudian kalau mencari KF, ini F, ya. Kalau KF itu kan kalau misalkan kita sudah ketemu ini, kemudian nanti kalau LE ketemu, berarti MN itu ME itu ketemu. Ya. Berarti kan sebenarnya kan kita tinggal kalau FM dibanding dengan KF kalikan KD dibanding dengan IL kalikan LE dibanding EM itu kan 1. Nah, berarti nanti ketemu FK. Jadi karena nanti kan FM itu adalah FK plus 4. Nah, itu berarti nanti minulausnya jalan. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya mudah tapi beberapa melewatkan itu. Terus kalau yang nomor 4B ini kan sebenarnya kan ini soal di tugas ya, cuma menambahkan sedikitnya itu kan sebenarnya kan nggak ditambahkan. Jadi kalau PQ 8, 6, 8. Ya. Jadi kan kalau kita menuliskan misalkan ini P, I, R. Ya, kemudian kalau PQ 6, kemudian IR 8. Kemudian di sini titik K pada PQ ini adalah ini. Kemudian L pada PR. Garis bagi. Nah, ini garis bagi. Ya, ini adalah L garis bagi. Kemudian kalau K tadi di sini
dengan perbandingan 1:3, berarti ini 26. Ini K. Ditanya berapa panjang LK sama FM. Kalau ini kan kemudian M itu adalah ini artinya perpotongan antara GL sama RK. Jadi nanti ketika ini kita buat RK dan GL perpotongan di M, sehingga nanti yang kita tambahkan itu bentuknya warnanya diganti sedikit. Pertama kan ini dulu. Nah, berarti kan nanti pertama mencari LK, sebenarnya kan kita menggunakan harus tahu PR dulu ya. PR itu kan dicari. Jadi secara tidak langsung memang tidak saya tuliskan untuk mencari, tapi itu kan memang harus ada. Nah, berarti kan kalau kemarin kita gunakan, boleh menggunakan perbandingan dulu bahwa kalau ini X, ya, berarti kan nanti kan artinya kalau ini 6 dibanding 8, 6 dibanding 8 itu kan berarti 2 dibanding, kalau dibagi ini kan 3 dibanding 4. Ya. Boleh kita menggunakan misalkan di sini langsung 3X, ini 4X. Ya, misalkan itu. Atau kalau misalkan gunakan ya, kalau ini PL dibanding LR itu adalah 6 dibanding 8. Jadi 2/3. Nah, gunakan itu boleh. Atau nanti kalau kita menggunakan rumus ya boleh kita menggunakan perbandingan. Sehingga nanti kan seolah ketika kita mencari berapa panjang X ya, kita tinggal menuliskan GL kuadrat itu diketahui 4/2 berarti 32. Ya, misalkan kan sama dengan 48 kurangi 12 ya. Berarti kan X sama dengan 1 ya. Karena ini kan 32/16 ya. Berarti nanti kan kita dapatkan misalkan ini 48, kalau nanti bentuknya ini adalah 12 ya. Jadi kalau dibagi 2 ya. Nah, berarti orientasinya kan kita dapatkan nilai X. Atau kalau misalkan kita tidak menggunakan ini, ya berarti artinya kalau misalkan menggunakan PL dibanding LR itu sama dengan 2 dibanding 3. 3 dibanding 4. Sehingga nanti kan kalau kita tuliskan PL itu sama dengan 3/4 LR. Nah, sehingga nanti kalau bentuk ini kan boleh dituliskan 32 sama dengan 48 ketika PL kali LR. PL kali LR, PL-nya ini. Nah, berarti kan artinya di sini kan ketika PL-nya diganti 3/4 LR kali LR, berarti kan 3/4 ya. Ini juga kuadrat. Nah, ini berarti kan nanti orientasinya kita dapatkan ini. Nah, ketika ini sudah ketemu, berarti kan nanti kita mencari berapa LK. LK kan kita tinggal menggunakan steward boleh. Jadi steward pada segitiga PGL. Ya, jadi ini sudah tahu. Nanti LP tahu, PK sudah tahu, dan ini tahu. Ini 2, ini 6. Berarti selesai. Kemudian mencari RM. Kalau ini RM.
kalau mencari RM itu sebenarnya kan kita mencari RK dulu. Nah, RK nyarinya gimana ya? Kita tinggal steward saja karena di sini adalah sudah ketemu. Ini panjang 8, ini 2, ini 6. Berarti RK ketemu. Nah, kemudian kalau RK sudah ketemu, sebenarnya kan kita lebih mudah ketika ini adalah garis bagi segitiga KQR. KQR, berarti nanti kalau KM dibanding MR itu adalah kaki dibanding QR. Oh, kalau gitu nanti kita tinggal masukkan. Oh, sorry, ini tadi yang kita tuliskan ini 6 ya panjangnya. Ya, mungkin nanti kalau ini perbandingannya 1 dibanding 3. Jadi kan yang kita tuliskan nanti 2, ini 4 ya. Jadi nanti kan orientasinya kan kita dapatkan itu. Jadi 4 dibanding ini setengah. Berarti kalau gitu kan nanti kan KM dibanding ini adalah 1 banding 2. Oh, kalau 1 banding 2 berarti kan sebenarnya kan MR itu adalah 2/3 RK. Nah, jadi ketemu yang nomor A ini. Jadi kan nggak butuh waktu lama karena sudah pernah ini. Kemudian dibuat garis dari P, M, memotong QR di N. Memotong QR di N. Ini N. Ya, kemudian memotong garis yang melalui sejajar PR. Ini berarti dibuat sejajar PR. Ini sejajar. Ya, misalkan di S. Pertama pertanyaannya, berapa panjang RN? Kenapa saya tanyakan panjang RN? Karena sebenarnya kan untuk mengetahui itu kita butuh ini untuk yang lainnya. Maka kan sebenarnya nanti kan kalau ini pertama PL dibanding LR tahu, PK dibanding ini. Cuma di sini yang salah itu nanti kan artinya ketika yang kita tuliskan nanti bentuk ini. Jadi PL dibanding LR tahu. Kemudian PK dibanding kaki tahu. Nah, berarti kan RN dibanding NQ juga tahu kalau kita menggunakan SEVA ya. Jadi PK dibanding kaki kali QN dibanding RN kali LR dibanding LP itu kan 1. Nah, berarti perbandingan ini tahu. Nah, kalau perbandingannya tahu kan karena ini panjangnya 8 kan tahu berapa nilai RN. Nah, ini berarti kan artinya ini kita dapatkan. Kalau ini sudah dapat, kemudian PN. Nah, kalau PN kan kita menggunakan ya steward biasa ya. PN itu steward biasa karena ini sudah ada panjangnya 6, ini adalah sudah tahu. Nah, kemudian yang ditanya berapa panjang SN. Ya. Jadi dari soal itu kan sebenarnya saya hanya menambahkan berapa SN. Ya. Sebenarnya saya mengatakan SN itu pada bagian ini hanya mengingatkan tentang kesebangunan saja. Jadi nanti kan kalau misalkan NQ tahu, ya RN tahu, RP tahu, tapi QS nggak tahu. Nah, berarti kan QS itu bisa dilihat perbandingan. Kemudian PN tadi sudah dicari. Nah, berarti kan nanti kan artinya ketika segitiga PNR itu sebangun dengan SNQ, berarti nanti kan kalau PN dibanding NR, ini kan sudah ketemu tadi. PN sudah ada, RN sudah. Nah, berarti kan sama dengan nanti SN, ya, SN dibanding NQ. Nah, berarti kan SS tahu. Nah, itu berarti kan hanya melihat dari bentuk itu kan kita nggak banyak itu. Nah, kemudian kalau dari bentuk itu sebenarnya kan tidak sulit ya, karena nanti ketika yang kita lihat bentuk-bentuk yang lain itu kan artinya di sini kan apakah kita gunakan kalau minimalis itu harus ada segitiganya, transversalnya, dan itu memotong di 3 sisi itu. Gitu ya, itu kemarin sepertinya yang ketika beberapa saya cek itu ada yang tidak mengerjakan, tapi ada yang sudah mengerjakan, sehingga nanti tinggal dilihat itu. Itu mungkin ada komentar Ayume
dikerjakan semua enggak kemarin? Enggak, Pak. Kenapa? Ada satu, Pak, yang iya, Pak, jadi itu terlalu fokus sama nomor terakhir, yang di loncatnya kelewat, Pak. Oh gitu ya. Jadi yang mudah malah kelewat gitu ya. Iya, Pak. Oh, ya. Terus Atalia, Atalia, Ada kurang beberapa, Pak. hmm, waktunya sebenarnya nggak cukup kan? Waktunya kan nggak lama kan? Mikirnya yang susah, Pak. Mikirnya yang susah. Padahal kan kalau sudah ngerjakan tugas itu, tak pikir kan nomor 1, nomor dua kan sudah pernah di kelas kan, tinggal cuma Iya, digeser doang. Terus nomor 3A itu kan persis sama di tugas toh urutannya. Nah, iya, yang nomor 4. nomor 4 itu kan sebenarnya dulu sudah pernah sih waktu kuliah, cuma mungkin waktu garis tinggi kan malah dicoba di situ. Cuma mungkin koneksinya mungkin karena nggak latihan jadi nggak terbangun koneksi ke situ. Mesti mikirnya rumus gitu ya. Iya, Pak. Iya, nah, jadi kalau mikirnya rumus kadang memang nggak kelihatan rumusnya. Oke, Janika ini ngerjakan nomor 4 tapi yang B nggak jadi ya. Yang KF-nya belum, Pak. Iya, kayaknya nggak jadi ya. Aduh. Oke, gini ya. Jadi tolong nanti pertama harapannya adalah dicoba nanti kalau misalkan ada kesulitan itu sebenarnya itu yang ditanyakan. Tapi sebenarnya di dalam mengerjakan itu mungkin yang kita lihat itu prosesnya saja sehingga analognya itu nanti kan oh kita prosesnya dalam menggunakan itu. Maka rumus itu kan mengikuti dari proses yang kita dapatkan itu. Ya oke, itu nanti kita koreksi dulu nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan ya sudah bagus semua karena harapan saya itu kemarin ketika nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Terutama gini, kalau nomor 1, nomor 2, 3A, 3A, kemudian 3B itu ya sebenarnya wajib bisa sebenarnya. Kan di situ sudah semua cuma nambah yang ke sebangunan itu ya. Sebangunan itu kan mungkin ya saya pikir ingat atau enggak, tapi intinya mungkin tambahan 1 itu sama yang eh, nomor 4 itu ya separuh lah misalkan itu. Berarti kan artinya sudah di atas 75 semua gitu ya harapannya gitu. Jadi 85 itu kecekel 1, 2, 3. Oke, kita harapkan itu. Oke, mudah-mudahan nanti tidak ada masalah. Oke, mungkin kita hari ini masuk di materi baru. Di segi 4. Oke ya, ini masuk di materi baru yaitu segi 4. Jadi mungkin nanti poligon, poligon dan seterusnya. Jadi soal kemarin sebenarnya waktu ujian soal kelas A dan kelas C nggak beda ya. Jadi mungkin tidak latihan aja. Oke, nah kemudian nanti kalau kita bicara segi 4 itu pertama kita bicara poligon. Poligon itu mesti kurva tertutup. Kalau misalkan kita katakan kurva tertutup, tapi di situ segmennya itu adalah lurus, ya. Jadi orientasinya di situ. Nah, sehingga nanti ketika poligon dinamakan bangun datar, itu berarti nanti orientasinya mungkin segmennya memang lurus atau tidak lurus, ya. Tetapi kalau segmennya nanti mungkin yang kita bicarakan pertama banyak yang lurus, tapi nanti kalau misalkan ada pengembangan gabungan antara misalkan bangun datar tertentu dengan misalkan bagian dari lingkaran, ya, sehingga nanti ada garis lengkungnya. Ya, mungkin barangkali kalau kadang ya kita tuliskan itu. Intinya nanti kita bicara tentang kurva tertutup, sederhana ya. Kemudian nama ini masih sama ya, mungkin kita dulu sudah pernah juga itu dituliskan di situ adalah melalui titik sudutnya. Jadi banyak titik sudut itu nanti yang mengantarkan atau yang kita gunakan untuk memberikan nama. Seringkali memang kita menggunakan nama itu adalah berlawanan arah jarum jam.
hurufnya kapital. Tapi ketika ada yang menuliskan searah, ya sebenarnya nanti ketika kita sudah menyadari dan kalau menulis itu konsisten sebenarnya nggak masalah. Kemudian yang kita bahas tentunya di bagian awal itu kita adalah mendefinisikan, kemudian sifat-sifat yang terkait. Kemudian yang kita lakukan di sini nanti kita menggunakan deduktif ya. Jadi pendekatannya adalah deduktif karena kita sampaikan pertama adalah definisinya, ya. Kemudian baru sifat-sifatnya. Itu berarti deduktif. Tapi ketika kita berikan beberapa contoh-contoh dulu, ya kemudian dari contoh-contoh itu kita kenali sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat itu kita coba kenali sifat yang selalu ada dan mungkin tidak selalu ada, maka akhirnya kita bisa mendefinisikan. Itu berarti induktif, ya. Tapi kita gunakan deduktif. Nah, mungkin ini dan mungkin saudara juga sudah pernah belajar ini juga sama-sama ya. Nah, mungkin bisa dilihat pernyataan ini ya. Ini ada pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dijawab aja secara singkat, tidak harus ini, mungkin hanya sekedar mengingatkan. Oke, kelihatan ya ini ya. Kalau misalkan saya minta pertama Sri Devi, nomor 1 benar atau salah, Mbak? Sri Devi, Sri Arti, panggilannya siapa? Nomor 1 benar atau salah? Salah. Salah. Salah ya, saya tulis ini Arti Sri Devi. Kemudian Atalia nomor 2. Atalia nomor 2. Benar, Atalia. Jadi tadi Sri Devi. Ini nomor 3. Nomor 3 ini Wafda ada enggak? Nomor 3 saya minta ada Janika dulu aja. Janika nomor 3. Benar, Pak. Ya, Janika benar. Nomor 4 Laila. Nomor 4. Salah, Pak. Salah. Ini layang-layang ya, bukan layang-layang. Kata Laila salah. Nomor 5 Linda ada. Ada namanya Linda. Ada, Pak. Ya, nomor 5 Linda. Benar salah? Ini benar atau salah? Gimana, Lin? Benar, salah. Itu kan tinggal milih 2. Oh, benar. Ini nggak tahu nanti alasannya apa kok benar nanti. Nomor terakhir nomor terakhir Retno, nomor terakhir Retno. Salah, Pak. Oh, nomor terakhir Retno, salah. Oke, ini saya tuliskan. Oke, saya bertanya sekarang pada 2 orang.
Ayume. Ayume. Apa Pak? Gimana Pak? Ya, di antara jawaban ini kamu yang setuju itu yang nomor berapa saja? Misalkan saya batasi lah 1 sampai 3. Setuju itu nomor berapa, atau setuju semua, atau ada yang tidak setuju? Nomor 2 setuju, nomor 3 setuju Pak. Setuju sama nomor 1 bentar Pak. Persegi panjang bukan jajar ginjal. Oh, setujunya sama. Nomor 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi, nomor 1, 2, 3 ini pada Naila. Naila. Iya, Pak. 1, 2, 3 sama dengan Ayu atau tidak? Nomor 1 tidak, nomor 2 iya. Nomor 3 tidak, sebaliknya jangan tangan tegak lurus. Nomor 3 tidak. Jadi yang setuju nomor 2, Pak. Oke. Hanya nomor 2, kalau si Ayu tadi semua. Oke. Oke. Sekarang yang 3 sampai 6. Ini saya tanya 2 orang juga. Ini syarat tanya. Nabila. Nabila. Iya, Pak. 3 sampai 6 yang setuju yang mana? Setuju semua, Pak. Ini setuju semua. Iya, 4, 5, 6. Kalau Lutfi 3 sampai 6? Iya, Pak. Yang nomor 6 nggak setuju, Pak. Nomor 6 enggak. Oke. Yang lainnya setuju ya? Ya, oke ya. Sebenarnya nanti gini, ada yang kita ingin bahas nanti, mungkin pertama mestinya terkait dengan bentuk-bentuk ini ya. Jadi terkait dengan bentuk-bentuk ini, nanti ketika kita mendefinisikan sesuatu, memang nanti orientasinya adalah dengan menggunakan keluarga terdekat. Jadi artinya analitik ya. Jadi ketika jajar ginjang adalah ini. Ya. Maka sebenarnya nanti yang kita lihat nanti sebenarnya persegi panjang bukan jajar ginjang. Artinya salah ya. Jadi artinya kan nanti karena kita akan mendefinisikan nanti yang pertama itu persegi panjang adalah jajar ginjang yang, berarti kan bagian. Kemudian setiap persegi merupakan belah ketupat. Ya, betul ya. Nanti kita cek ke sana. Tidak ada jajar ginjang yang diagonalnya berpotongan tegak lurus. Ya, apa tidak ada ya? Mestinya ada ya. Jadi nanti kalau kata tidak ada itu kan akhirnya semuanya tidak ada. Padahal nanti kan ketika kita bicara mungkin dulu sudah pernah. Jadi nanti kan kita ingatkan lagi di situ. Ketika kita bicara persegi, misalkan persegi adalah persegi panjang yang. Nah, sedangkan persegi panjang adalah jajar ginjangnya. Berarti kan artinya mestinya ketika nanti persegi itu adalah jajar ginjang, nah berarti kan diagonalnya berpotongan tegak lurus. Ketika tidak ada, berarti kan nanti kan ini perlu ini ya. Jadi yang kita lihat itu kan. Kemudian yang berikutnya, rumus luas persegi sama dengan rumus luas layang-layang. Pertanyaannya gini, rumus luas layang-layang itu apa sih? Ayolah. Rumus luas daerah layang-layang? Setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2, Pak. Nah, artinya nanti kalau rumus luas persegi? Sisi kali sisi. Oh, sisi kali sisi. Nah, sehingga nanti kan kalau kita mengatakan diagonalnya itu berpotongan tegak lurus,
ya ini, maka kan nanti kan sebenarnya kan kalau ini diagonal 1 diagonal 2 kan berarti setengah kali diagonal 1 diagonal 2 kan sama kan, karena nanti kan ini siku-siku ya. Berarti kan artinya ketika ini luas separuh ini kan berarti kan setengah D kali setengahnya ini. Nanti kan yang separuh ini berarti kan setengah D ini D1 kali setengahnya ini. Kan kalau digabungkan jadi setengah D1 D2. Itu kan ya. Ya, sehingga nanti rumus itu kadang menjadikan kita mempermudah. Ya. Tapi kan rumus itu kadang bukan satu-satunya alat untuk menentukan luas dari suatu daerah bangun datar. Ya, jadi sebenarnya nomor 4 itu ini sebenarnya bisa berlaku sama. Ya, ini mungkin boleh ditulis 2, ini panjang sisi kali panjang sisi ini, atau setengah kali ini. Tapi kalau ini kan tidak boleh dengan sisi. Seperti itu. Mungkin tidak samanya itu ini, tapi kalau kita menggunakan rumus luas layang-layang itu ini boleh. Kemudian nomor 5, setiap sejar genjang yang ukuran panjang sisinya sama, luasnya sama. Ya belum tentu ya. Jadi nanti kan ketika bentuk itu kan kalau panjang sisinya sama kan belum tentu tingginya sama, karena nanti kan ketika dibentuk sudutnya yang agak lebih kecil, nanti yaitu jadi kalau ini nanti digeser ke sini ya mungkin jadi bentuk ini ya, sehingga nanti kan bentuknya kan jadi ke sana. Ini luasnya tidak sama karena nanti jaraknya ini kan sama ini tapi tingginya kan berbeda. Nah, ini dikatakan sejar genjang yang ukuran panjang sisinya sama, luasnya belum tentu sama. Gitu ya, sehingga nanti kita bisa cek lagi. Kemudian rumus luas sejar genjang dan trapesium adalah sama. Itu dalam arti kan gini. Kalau misalkan nanti saudara menggunakan ini, kita sebenarnya flashback aja ya. Ini kalau trapesium itu kan yang kita tuliskan kan ini, ketika bentuknya ini tinggi itu kan jarak antara dua garis yang sejajar T. Nah, sehingga nanti kan ketika kita menuliskan luas sejar genjang itu alas kali tinggi, tapi kan sebenarnya kan kalau ini A, ini panjangnya kan A. Cuma kalau ini panjangnya A, ini panjangnya B. Jadi kan kalau kita tuliskan setengah kali T kali A plus B. Ya. Nah, ini kan nanti kan ketika kita tuliskan kalau setengah kali AT. Padahal kan kalau kita tuliskan ini setengah T kali A plus A. Panjangnya sama. Ya, berarti kan setengah AT. Jadi sebenarnya kan kalau yang kita lihat itu artinya mungkin ada bentuk yang sebenarnya itu adalah sama, tetapi tidak tersurat sama. Karena kita sudah terbiasa mengelompokkan rumus-rumus itu. Sehingga kadang kita terpaku pada rumus-rumus yang ada. Padahal kalau kita mungkin membuka keterkaitan itu, maka sebenarnya kan ini ya, kalau mencari rumusnya luasnya kan nggak terlalu beda. Ya, jadi maka dikatakan di sini mungkin kita mencoba mencari koneksi di antara itu. Itu ya mungkin oke, mungkin kita akan membahas ini di dalam ini karena beberapa itu kan sudah pernah, berarti kan kita mungkin mengingatkan itu. Oke. Nah, pertama jadi membangun ini apa ya istilahnya itu definisi tadi saya sampaikan di awal adalah dengan cara analitik. Jadi pertama ini kita definisikan jajar genjang itu adalah segi 4 yang sisi-sisi berhadapan saling sejajar.
Jadi ini AD dan BC itu sejajar, AB dan DC itu sejajar. Nah, ini adalah cukup. Apakah sisi yang berhadapan sama panjang? AD sama dengan BC, AB sama dengan DC, ya, itu adalah masuk ke sifat. Artinya, kalau ini sudah didefinisikan ini, berarti artinya sifat itu menjadi teorema, bisa dibuktikan kalau itu sama. Apakah sudut yang berdekatan, jadi kalau A dengan D, A dengan B itu saling bersuplemen, ya itu berarti sifat. Nah, ketika dibuat diagonal, nah berarti nanti ada istilah diagonal ya, diagonal DB. Nah, diagonal itu apa sih? Nah, itu mungkin yang perlu kita cek di situ. Sebenarnya kan kalau kita bicara diagonal, itu kan kemarin kalau kita tuliskan kan ruas garis yang menghubungkan dua titik yang tidak terletak pada sisi yang sama. Ya, jadi itu yang kita katakan. Nah, sehingga nanti kalau kita memiliki bangun datar, jadi artinya di sini entah bangun datarnya itu ini atau entah bangun datarnya itu seperti ini. Ya. Maka dikatakan kalau ini berapa banyak diagonalnya? Ini 1, ini 2. Ini berapa? Ya ini kalau dihitung kan ada 1. Ya. Kemudian kalau ini tidak lurus, ya ini sebenarnya ini diagonal. Kalau ini kan tidak terletak pada segmen yang sama. Cuma ini gambarnya kan nanti ini ke sini sama nanti ini yang ke sini. Ya. Kemudian ini ke sini. Jadi nanti ini yang ke sini. Sehingga dikatakan di sini nanti kan kemudian ditambah dengan ini ke sini. Nah, jadi yang kita lihat itu kan bentuknya ini. Sehingga nanti kalau misalkan setiap titik itu akan terhubung dengan dua titik yang lain. Nah, sehingga nanti ketika banyak diagonal itu, maka kita lakukan itu kan boleh misalkan di sini kan A itu tidak boleh berhubungan dengan ini karena segmen sama ini juga ini. Nah, dia hanya berhubungan dengan ini. Berarti kan A itu tidak terhubung dengan 3 titik di bangun datar ini. Maka di situ tuliskan ON-3. Ya. Kemudian berapa banyak titik? Banyak titiknya N. Oh, berarti N. Ini dihitung di sini 1, dihitung di sini 1. Oh, berarti setiap ini dihitung 2 kali, maka dibagi 2. Nah, ini kan dikatakan, oh ini adalah banyaknya diagonal segi N. N lebih dari atau N lebih dari 3. Atau N lebih dari atau sama dengan 4. Maka kita tuliskan ini. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya seringkali kita tuliskan ini. Ini kalau dikaitkan di diskrit kadang juga terkenal dengan lema jabat tangan itu yang mungkin kita menyatakan berapa banyak sisi dari graf G itu. Oke, nah diagonal itu ya. Nah di sini artinya nanti ketika kita buat diagonal DB, kemudian kita buat diagonal AC. Nah diagonalnya di sini akan berpotongan dan membagi 2 sama panjang. Ini artinya ini sama dengan ini. Kalau ini O, sedangkan ini adalah sama dengan. Artinya itu juga bisa dibuktikan. Nah, berarti orientasinya kan bahwa definisi itu cukup, maka kita bisa menunjukkan sifat yang ada itu. Jadi apakah sisi yang berhadapan itu sama panjang? Misalkan apakah AD sama dengan BC, AB sama dengan DC. Nah, berarti kan artinya ketika pertama kita membuat misalkan ini diagonal AC. Nah, ini kita buat. Nah, sekarang kan kalau perhatikan segitiga ABC dan CDA. Nah, pertama kalau ini sejajar berarti kan sudut ini sama dengan yang ini. Sudut dalam perseberangan.
Kemudian sudut yang ini juga sama dengan yang ini. Ya. Berarti kan artinya kalau dua sudut sudah sama, berarti yang ketiga sama, sifat sudut dalam. Tapi sisi ini adalah berimpit. Ya. Berarti kan artinya ada sisi yang sama, kemudian sudut, sisi sudut. Berarti teoremanya kan mengatakan itu adalah kongruen. Nah, kalau kongruen, berarti kan kalau gitu segitiga ABC kongruen dengan CDA. Oh, kalau gitu AD akan sama dengan BC dan DC sama dengan AD. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sudut D dan sudut B itu sama. Berarti kan sudut yang berhadapan itu sama. Kemudian yang kita lihat di sini adalah bintang plus ini ya, nokta ini. Nah, ini berarti ini sama. Karena kan nanti yang kita lihat kan ini sama dengan ini sama dengan berarti sudut A sama dengan C. Nah, itu berarti kan artinya sudut-sudut yang berdekatan itu adalah saling atau sama besar, itu sudah dapat ditunjukkan. Itu ya, itu berarti kan secara tidak langsung sifat itu akan kita sudah bisa membuktikan dengan cepat. Mungkin nanti kalau kita tuliskan di sini itu bentuknya kan ini. Jadi sifat-sifat ini kita sudah menuliskannya sehingga mungkin kita bisa melihat dari bentuk ini. Jadi artinya dua diagonal AC kemudian segitiga ini kita tunjukkan bahwa oh ini adalah alasannya, maka yang kita dapatkan dia adalah kongruen. Nah, kalau kongruen berarti kan AD sama dengan BC dan ini. Kemudian sudut yang berhadapan kita sudah tunjukkan secara langsung itu sama. Nah, kemudian kalau yang bersuplemen, nah ini kan sebenarnya kan kita perpanjang ini, ya maka di sini kan artinya ketika sudut ini sama sudut ini kan sehadap. Kenapa? Karena di sini kan kaki sudutnya berimpit, yang lainnya sejajar. Berarti besarnya sama. Nah, berarti kan kalau ini ditambah ini sama dengan yang ini ditambah ini, saling berlurus. Itu berarti orientasinya di situ. Nah, bagaimana ketika diagonalnya berpotongan ini? Kalau ini dibuat di sini berpotongan di titik O. Nah, nanti kan pertama kalau segitiga ABO sama misalkan COD. Nah, ini kan bertolak belakang. Bertolak belakang. Tadi sudut ini sama dengan yang ini. Berarti sudut yang ini nanti kan sama dengan yang kita tuliskan ini. Jadi kalau yang kita lihat sudut ini sama dengan yang ini. Kemudian kalau yang ini berarti nanti kan sama dengan yang ini. Berarti kan artinya ketika AB itu sama dengan DC tadi sudah dibuktikan. Kemudian sudut ini sama, berarti kan sisi sudut sisi, ya, berarti kongruen. Nah, kalau kongruen itu kan berarti AO sama dengan OC dan OB sama dengan OD. Nah, itu berarti secara tidak langsung kita sudah bisa membuktikan itu. Itu ya. Sehingga nanti beberapa bentuk itu saudara bisa menggunakan karena buktinya hampir sama. Nah, ini ada kalimat ini sebenarnya gini. Boleh enggak sih kita mendefinisikan dengan bentuk yang lain? Nah, jadi boleh enggak kita mendefinisikan itu bentuk yang lain? Misalkan gini, kita tidak mendefinisikan jejer genjang itu adalah segi empat yang sisi-sisi berhadapan itu saling sejajar. Tapi kita mendefinisikan segi empat yang memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, itu artinya yang kita lihat itu kalau nanti dengan definisi ini akhirnya kita bisa menunjukkan bahwa ini adalah ini yang diketahui kan ini ya, misalkan diketahui itu ini sama panjang, ini sama panjang dengan kemudian kan gini, boleh nggak di situ. Nah, kalau kita misalkan membuat satu diagonal ini,
Maka kan kalau kita lihat segitiga yang ada di sini, kalau ini A, ini B, C, D. Nah, kalau segitiga A, B, D, dan D, C, B itu kan kongruen. Kenapa? Sisi. Ini sama ini. Nah, berarti pertama kan kongruen. Kemudian kalau kongruen, berarti kan sudut-sudut yang seletak sama. Oh, ini akan sama dengan yang ini. Kemudian ini akan sama dengan yang. Kemudian kalau ini akan sama dengan yang. Nah, sehingga pertama orientasinya kan di situ. Nah, kemudian nanti baru kita tunjukkan ini bisa ditunjukkan sejajar enggak di situ. Jadi artinya kalau DAB sama dengan ini sama dengan DCB, apakah nanti AD sejajar dengan BC? Itu yang nanti artinya kalau kita bisa membawa itu berarti boleh. Tapi intinya yang kita tuliskan ini boleh. Jadi mungkin itu adalah kadang kita rubah persoalannya. Jadi jika diketahui segi 4 itu memiliki sisi yang berhadapan sama panjang, buktikan kalau itu adalah sejajar genjang. Jadi ketika dibalik itu maka buktikan kalau itu adalah saling sejajar. Jadi kita mungkin berorientasi nanti ke situ. Cuma ini sebagai gambaran saja. Suatu saat ketika kita menemukan bentuk pendefinisian yang berbeda itu adalah kita tidak kaget, tetapi kita bisa memikirkan orientasinya di situ sama atau tidak. Itu ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah persegi. Jadi kalau persegi itu, persegi panjang itu adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Nah, jadi kan kalau tadi bentuk ini, ya, maka kan kalau ini diputar ke sini, ini jadi ke sini. Misalkan. Seperti ini. Maka kan yang kita dapatkan kan jadi sebuah persegi panjang. Nah, kenapa tidak semua sudutnya siku-siku? Ya, kenapa cukup satu? Karena nanti kan kalau ini sudah satu misalkan siku-siku, sudut yang berhadapan sama besar pada jajar genjang. Oh, berarti kalau ini siku-siku pasti ini siku-siku. Ya. Kemudian yang kedua, sudut yang berdekatan itu berpelurus. Kalau ini siku-siku pasti ini sudah siku-siku. Kan nggak mungkin nggak. Nah, itu berarti artinya mendefinisikan cukup mengatakan satu sudutnya siku-siku. Jadi ini, nah dengan definisi ini berarti setiap persegi panjang itu adalah jajar genjang. Jadi setiap persegi panjang itu adalah jajar genjang. Artinya setiap sifat yang ada di dalam jajar genjang itu terpenuhi di sini. Cuma mungkin ada beberapa jajar genjang yang sudutnya itu tidak siku-siku. Nah, itu berarti kan artinya kalau kita mengatakan sifat ini tidak dimiliki oleh setiap jajar genjang. Nah, itu berarti yang kita katakan bentuknya adalah nah, ini ya. Ini adalah persegi panjang. Nah, sehingga nanti ketika kita mungkin membuat sifat yang ada, nanti mungkin bentuknya bisa dilihat dari bentuknya. Semua sudutnya siku-siku ya. Tadi menggunakan sifat jajar genjang adalah sudut yang berhadapan sama besar. Sisi yang berhadapan sama panjang itu juga kita boleh menggunakan dari jajar genjang. Diagonalnya berpotongan dan bagi dua yang sama panjang. Nah, ini mungkin artinya di situ kan kalau di jajar genjang hanya membagi dua sama besar, tapi kalau ini kan diagonalnya sama panjang, itu berarti bisa dibuktikan dengan analog yang tadi, prosesnya sama, cuma nanti ini bisa ditunjukkan karena mungkin tidak setiap jajar genjang itu tidak selalu ada, maka kita tidak boleh menggunakan berdasarkan sifat dari jajar genjang, itu nggak boleh. Jadi artinya ketika yang ada itu boleh digunakan, tapi ketika ini
Tidak ada, berarti harus dibuat bukti tersendiri. Jadi kan kalau ini apakah diagonalnya itu akan sama panjang? Itu kan artinya ketika yang kita lihat itu kan karena segitiganya ini adalah siku-siku ya. Itu yang kita lihat di sini. Kemudian ini juga nanti kita tunjukkannya di sini. Tapi kan kalau jajar ginjal tadi kan yang kita lihat itu kan ada diagonal yang panjang, ada diagonal yang pendek. Jadi ini yang pendek. Jadi orientasinya kan gitu. Sehingga nanti bagaimana kita membuktikan bahwa diagonalnya itu adalah sama panjang, ya artinya di sini kita bisa menggunakan dari Pythagoras ini karena ini segitiganya siku-siku. Jadi bentuknya di sini kan kalau A ini B, ya, berarti kan artinya di sini adalah akar dari A kuadrat ini juga. Ya, berarti kan artinya kita dapatkan bentuk itu. Itu ya, itu berarti cara melakukannya mungkin hanya prosesnya yang berbeda. Jadi yang kita buktikan itu yang tidak dimiliki oleh jajar ginjal, maka dapat kita buktikan itu. Oke, kemudian kalau belah ketupat itu pertama boleh didefinisikan segi empat yang sisi-sisinya sama panjang. Kalau kita menggunakan ini, artinya tidak boleh menggunakan sifat yang ada di jajar ginjal, tidak boleh menggunakan sifat mungkin yang ada di persegi panjang, karena kita langsung berawal dari segi empat yang diketahui ininya sama panjang. Nah, nanti ketika buktikan bahwa sisi yang berhadapan itu sejajar, itu sifatnya. Kemudian diagonalnya berpotongan tegak lurus, ya. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan sama. Nah, itu berarti kan kita karena lompatan agak jauh, itu berarti kan kita tidak ini. Tetapi ketika kita menggunakan jajar ginjal belah ketupat adalah jajar ginjal yang sisinya sama panjang. Maka secara otomatis sisi yang berhadapan sejajar sudah oke. Kemudian apa itu sudut yang berhadapan sama besar oke. Diagonalnya berpotongan dan membagi dua sama panjang oke. Tapi diagonalnya berpotongan tegak lurus ini yang tidak dimiliki. Nah, ini yang harus dibuktikan. Itu biasanya kita tinggal menambahkan itu. Nah, nanti kan bagaimana membuktikan ya, artinya di sini kan ketika ini segitiga sama kaki, ya garis tinggi, garis berat, garis bagi kan berimpit di AO. Ini kan juga sama kaki dan sama panjang sehingga nanti kan ini. Nah, berarti kan artinya kalau ini AO, ya, AO, kemudian ini CO, nah ini kan berarti AOC itu kan kolinier, berarti kan artinya yang kita lihat nanti pertama kan ini kolinier dan AO tegak lurus OD. OC tegak lurus OD. Oh, kalau gitu kan artinya di sini AC tegak lurus OD. Jadi orientasinya di situ. Ya, jadi membangunnya misalkan dari bentuk itu. Nah, atau nanti dari bentuk yang sini yang kita peroleh. Nah, jadi itu bentuk-bentuk yang mungkin barangkali ada di sini dan kita bisa membuktikannya itu. Jadi buktinya itu analog ya, mungkin artinya tidak semuanya kita buktikan, tetapi intinya adalah saudara mengerti alur bagaimana cara membuktikan. Kemudian kalau persegi itu bisa belah ketupat yang sudut-sudutnya siku-siku, bisa mengatakan persegi panjang yang sisi-sisinya sama panjang. Kalau belah ketupat karena sisinya sudah sama panjang, sudutnya tidak harus siku-siku, maka ditambahi sudutnya siku-siku. Jadi artinya persegi itu bentuk khusus dari belah ketupat. Kalau misalkan persegi panjang itu sudah sudutnya itu sudah siku-siku, tetapi sisinya boleh tidak sama panjang, maka di sini ditambahi sudut panjang sisinya sama. Jadi persegi panjang yang panjang sisinya sama. Jadi artinya kita boleh mendefinisikan dari persegi panjang. Nah, apakah
jangkauannya sama-sama. Jadi nanti sifat yang melekat itu akan kita dapatkan bentuk yang sama. Nah ini. Kemudian yang tidak ada kalau kita menggunakan persegi panjang itu adalah diagonalnya berpotongan tegak lurus, karena diagonalnya persegi panjang itu tidak selalu tegak lurus. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan belah ketupat ini sudah pasti. Cuma kalau di diagonalnya belah ketupat tidak sama panjang, kalau ini menjadi sama panjang. Jadi artinya kan ada sesuatu yang sama dan ada sesuatu yang tidak ketika kita menggunakan definisi yang berbeda. Itu ya. Mungkin orientasinya itu. Nah, mungkin kalau misalkan dituliskan di antara ini sifatnya itu nanti bisa dituliskan apa saja yang sudah dikenal di sekolah. Kemudian buktinya dari mana, yaitu mungkin saudara bisa mencari buktinya dengan benar. Jadi kalau dulu menganggap itu adalah sifat yang melekat, tetapi sebenarnya sifat yang dimaksudkan itu adalah turunan dari definisi. Ya, jadi pernyataan yang bisa ditunjukkan kebenarannya. Kemudian layang-layang, ini beberapa sumber kalau kita tuliskan. Segi 4 yang memiliki dua pasang sisi pada dua titik sudut yang berhadapan sama panjang. Sebenarnya kalau ini dikatakan sebenarnya tepat ya. Segi 4 yang memiliki tepat dua pasang sisi pada dua titik sudut yang berhadapan sama panjang. Ya, ini artinya kalau ini kita katakan A dan C tepat itu, jadi hanya ada ini. Kemudian yang kita lihat AD sama dengan AB dan DC sama dengan BD. Nah, ini yang kita katakan kalau itu. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kita tidak tambahi kata tepat itu, nah ini nanti kalau ini boleh sama dengan yang ini boleh sama dengan ini, kan nanti menjadi sebuah belah ketupat. Ini biasanya kita katakan ada dua, nanti yang satu ini tepat dua pasang sisi. Sehingga ini yang kita lihat itu diagonalnya berpotongan tegak lurus. Ini tegak lurus. Ya. Jadi apapun bentuknya nanti mungkin orientasinya adalah di situ. Jadi yang kita dapatkan bentuknya ini. Kemudian ini sama panjang. Berarti yang diagonal yang panjang itu membagi diagonal yang pendek menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi simetris di sini. Jadi orientasinya yang kita lihat itu. Kemudian sudut yang berhadapan ini yang sama besar. Ini. Karena kan ada kongruensi ya. Kongruensi itu kan AB sama dengan AD, DC sama dengan BD, dan AC berimpit. Itu kan berarti ada kongruensi di situ, maka sudutnya ini sama. Tapi kan ketika kita bagi yang menurut ini kan tidak ada kongruensi. Karena ini kan sama dengan ini, tidak sama dengan ini. Jadi orientasi yang kita lihat itu kan bentuknya adalah berbeda. Itu kemudian terakhir itu adalah trapesium. Sudah. Kemudian trapesium itu adalah memiliki tepat satu pasang sisi yang sejajar. Jadi kalau jajar genjang itu sisi-sisi yang berhadapan saling sejajar, ini hanya satu, tepat satu pasang. Boleh enggak AD sejajar DC kalau DC sejajar AB? Enggak boleh. Jadi itu artinya seperti itu bukan suatu trapesium. Jadi trapesium itu yang kita tuliskan ini. Sehingga nanti ketika kita lihat ini adalah trapesium sebarang, kemudian mungkin nanti ada trapesium siku-siku. Ya. Kalau trapesium siku-siku berarti nanti memiliki dua sudut siku-siku karena sisinya sejajar. Atau sama kaki. Berarti kan kalau AD sama dengan BC itu menjadi sama kaki. Jadi kalau sama kaki, pertama gini, kalau ini artinya kan yang kita lihat itu tidak semua sudut yang berdekatan itu saling berpelurus. Kalau ini kan berpelurus. Karena ini sama dengan.
Tetapi ini dan ini kan tidak saling berpelurus. Jadi artinya pada jajar genjang itu ada yang dipenuhi tapi ada yang tidak. Maka kalau tidak semua berlaku, biasanya kita tidak menuliskan itu. Kalau ini kan berlaku ya. Jadi nanti ketika ini, oh ternyata kita dapatkan sudut ini sama dengan sudut yang ini. Karena kenapa kalau misalkan kok bisa sama di situ, yang kita lihat itu kan nanti kan ini sejajar, ya, kemudian ini juga sama. Sehingga nanti sudut yang ini pun juga kita dapatkan sama dengan. Ya. Jadi yang kita lihat mungkin beberapa bentuk itu adalah ini. Sehingga nanti ketika kita potong di sini tegak lurus, nah ini kan menghasilkan dua segitiga, ini kan kongruent, saling menutup di sini. Tapi kan kalau ini kan tidak saling menutup. Nah itu berarti trapesium. Jadi ada yang mungkin kalau dilihat dari bentuknya memang ada yang siku-siku, berarti ada dua sudut siku-siku atau sama kaki. Itu sehingga dari definisi yang ada itu kalau kita tuliskan itu kan menjadi ini. Nah ini sebenarnya kan kita membuat satu jaringan. Ya, jaringan itu yang kali kita namakan sebenarnya kan diagram konsep. Jadi diagram konsep itu kan sebenarnya kan diagram yang menggambarkan keterkaitan atau susunan yang menggambarkan keterkaitan antar konsep. Nah, pertama gini, kalau misalkan kita mendefinisikan pertama jajar genjang dari segi 4. Jajar genjang adalah segi 4 yang sisi-sisi berhadapan sama saling sejajar. Maka ini panah. Persegi panjang adalah jajar genjang yang kemudian belah ketupat adalah jajar genjang yang itu berarti panah. Tapi ketika belah ketupat adalah segi 4 yang itu berarti nanti kita membuat panah ke sini. Kemudian persegi adalah belah ketupat yang, persegi adalah belah panjang jajar yang ini. Persegi adalah persegi panjang yang. Nah, kalau misalkan ada lompatan langsung seperti ini, tentunya adalah bahwa kalau misalkan kita menurunkan sifat-sifat yang ada di sini, tidak boleh menggunakan yang ada di sini. Maka kalau kita membuat diagram konsep di sini, kadang mungkin antara orang satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Jadi tidak mungkin persis sama ini. Jadi tergantung nanti urutan di dalam proses mendefinisikan itu. Nah itu ya, itu mungkin kaitannya dengan bangun datar segi 4 yang secara khusus kita dibedakan jajar genjang, persegi panjang, persegi, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Itu sehingga nanti mungkin beberapa bentuk. Pertama adalah kita mengenal sifat-sifat yang ada itu. Kemudian yang kedua adalah tuntutannya kita bisa mungkin membuktikan ketika nanti keterkaitan sifat yang ada di situ. Contoh begini. Misalkan diketahui segi 4 ABCD. Sebarang titik P, Q, R, S terletak pada pertengahan sisi AB, BC, dan AD. Buktikan bahwa P, Q, R, S itu adalah jajar genjang. Nah ini berarti kan artinya kita akan menggunakan bentuk atau sifat ini menggunakan atau membuktikan jajar genjang. Berarti kita ingin menunjukkan ini keterkaitan sifat pada jajar genjang itu, tetapi yang kita lihat itu kan pada bagian definisi. Jadi misalkan ini kita memiliki ya, ini ya, ini adalah segi 4, bukan trapesium, bukan jajar genjang, bukan layang-layang. Kemudian ini titik yang menghubungkan, titik tengah. Mas tengah, ini enggak tengah, kurang dikit.
misalkan ini. Kalau misalkan ini saya tandai titik A, kemudian B, ini C, ini D. Kemudian ini diketahui P, I, R, S. Buktikan kalau ini adalah jajar genjang, berarti Anda cukup membuktikan kalau PQ ini sejajar dengan SR. Dan kalau PS itu sejajar dengan QR. Cukup ini. Jadi artinya kalau buktikan apakah ini jajar genjang, berarti kalau ada segi 4, ini berarti PQ sejajar SR dan PS sejajar QR. Ini cukup membuktikan ini. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Maka kan pertama buat diagonal AC. Ya, jadi ini mungkin tolong nanti dituliskan sendiri. Ini langkahnya mungkin bisa diperhatikan, mengingatkan saja. Buat diagonal AC. Ketika kita buat diagonal AC, maka yang kita lihat itu kan di sini ya, ketika PQ dibanding ini tadi B. PB dibanding AB itu kan setengah. Kemudian BQ dibanding BC itu setengah. Sedangkan sudut P, BQ, dan ABC itu kan sama. Berarti kan segitiga PQB itu sebangun dengan ACB. Oh, kalau sebangun, ya berarti kan tadi sudutnya itu sama. Ini akan sama dengan yang ini. Nah, kalau sudut ini sama, ini kan kaki sudutnya berimpit, berarti kalau ini sama, berarti kan ini sejajar. Oh, kalau gitu PQ sejajar AC. Jadi kita dapatkan PQ sejajar AC. Nah, nanti dengan cara yang sama di sini kalau ada segitiga ACD itu sebangun dengan SRD. Nah, kalau sebangun berarti sudut yang bersama sama. Oh, ini sama dengan sudut yang ini. Oh, kalau ini kakinya berimpit, kemudian berarti ini besarnya sama, berarti sejajar. Oh, kalau gitu kita dapatkan di sini adalah AC itu sejajar dengan S. Berarti kan kalau PQ sejajar AC dan AC sejajar SR, maka di sini yang kita tuliskan PQ ini sejajar dengan SR. Nah, ini ya, berarti kan artinya sifat itu bisa dibawa dari sini. Ini menggunakan sifat transitif ya. Jadi dari relasi itu kan memiliki reflektif, simetris, dan transitif. Ya, jadi salah satu yang kita gunakan itu adalah menggunakan sifat transitif. Jadi kan seringkali kalau kesejajaran itu memenuhi relasi sifat transitif itu atau memenuhi relasi ekuivalensi, tetapi ketika ketegak lurusan itu kan tidak. Jadi A tegak lurus B, B tegak lurus C, ya bukan berarti A itu tegak lurus C. Nah, jadi itu artinya ada yang mungkin memenuhi relasi itu, ada yang tidak. Jadi itu. Nah, ini nanti dengan cara yang sama, kalau PS ini ya kita tarik garis ini. Dan nanti kan ada kesebangunan, nanti kita dapatkan PS itu sejajar dengan AB, BD, kemudian ini juga nanti ada kesebangunan, berarti ini nanti kita dapatkan kalau BD itu sejajar dengan PRO, kita dapatkan. Itu ya, mungkin untuk pengantar di bagian ini.
diingat dulu sudah pernah, sehingga nanti mungkin silahkan dicoba yang ini. Kemudian nanti kalau misalkan apakah yang saya lakukan itu sudah benar atau belum, mungkin nanti bisa ditanyakan pada pertemuan besok. Jadi, oke, mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo. Nggak ada ya? Kayaknya sudah jelas semua. Kalau tidak ada, terima kasih hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Nanti saya kembalikan ke ujiannya kalau sudah dikoreksi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.